Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Kebenaran Iman. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami akan membaca firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami dapat memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah berusaha meyakinkan murid-muridnya dari keraguan-raguan. Kemudian ia memberikan perintah atau amanat agung kepada murid-muridnya. Dan perintah itu tidak berlaku hanya pada masa itu saja, tetapi berlaku hingga sekarang. Dan Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau agar orang percaya tidak berdiam diri dan membiarkan dunia tidak mengenal kebenaran atau kabar baik tentang Kristus. Seluruh dunia harus diselamatkan oleh pemberitaan Injil. Orang Kristen wajib memberitakan Injil ke seluruh dunia agar semua bangsa-bangsa mendengar Injil, menjadi percaya dan diselamatkan. Semua orang Kristen wajib bersaksi tentang Kristus dalam segenap aspek kehidupannya. Memberitakan Injil berarti melaksanakan semua kehendak firman Tuhan di dalam hidup kita. Semua keluarga dan umat Kristen harus memberitakan Injil menurut talenta dan karunia-Nya bagi kita. Memberitakan Injil melalui cara berpikir, tutur kata, perilaku hidup sehari-hari yang memancarkan keteladanan Kristus. Menuntun orang-orang di sekitar kita mengenal Injil dengan mewujudkan kasih kepada semua orang. Jadikanlah semua bangsa murid bermakna bahwa kita harus mengajarkan semua bangsa tentang kasih dan kehendak Kristus dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di tempat kerja, di dalam pergaulan, di sekolah, atau di mana saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, pewartaan kabar baik atau penginjilan dilakukan secara verbal, bahkan face to face. Demikian pula pada zaman murid-murid Tuhan Yesus,
sampai kepada misionaris. Semua bersifat kunjungan atau langsung ke lapangan. Melewati berbagai pergumulan yang berat, mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, bahkan mempertaruhkan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Di tengah-tengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih saat ini, orang-orang percaya ditantang memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus kepada dunia. Internet memberikan peluang untuk memberitakan Injil kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu, orang Kristen juga harus mempersiapkan diri dan mau belajar untuk menguasai teknologi baru tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk penginjilan. Pelayanan melalui internet adalah salah satu dari teknologi maju tersebut. Melalui internet, Injil dapat disebarluaskan ke berbagai tempat dalam waktu yang singkat. Dan tidak hanya itu, segala macam informasi dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan penginjilan juga dapat ditemukan di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal untuk mengabarkan Injil dan memuliakan Tuhan? Mari kita berusaha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Kiranya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, melalui tutur kata dan perilaku kami, yang dapat memancarkan kasih dan keteladanan Tuhan Yesus. Tolonglah kami agar kami dapat memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.